Saya sebenarnya sebelum menjadi wakil wali kota waktu itu, saya juga sering berkeliling ke beberapa negara yang saya melihat warga negaranya di situ seakan-akan ada beberapa simbol-simbol ya yang mengindikasikan sebagai sebuah penanaman nasionalisme itu cukup bagus gitu ya. Misalnya misal saja Malaysia ya. Malaysia itu simbol pakai bendera ya. Tidak ada satu warung, misalnya warung toko kecil di pelosok-pelosok itu ada bendera Malaysia gitu. Misalnya seperti itu. Ya ini sebagai sebuah ini aja ya, kesan-kesan saya ketika berkunjung ke sebuah negara. Nah, ketika saya menjadi kepala daerah dengan hiruk pikuk suasana ibu kota dan suasana metropolitan seperti kota Depok ini, yang kadang-kadang permasalahan-permasalahan nasionalisme ini menjadi sebuah slogan, hanya sebuah seremonial saja gitu, yang memang saya rasakan dari upacara ke upacara, dari apel ke apel, walaupun memang ini dinyanyikan untuk biasanya kepada pegawai PNS ya, pada ASN dan pada pejabat-pejabat negara. Dan jarang sekali saya melihat fenomena nasionalisme, simbol-simbol nasionalisme itu dilakukan di tempat-tempat yang sesuatu hal yang mungkin perlu gitu. Nah, untuk itulah ketika 2019 misalnya tadi yang Pesona Square dia melakukan hal yang mungkin sesuatu hal yang bagi mereka baik ya, sempat dilakukan ini ya, walaupun ini juga tidak ada kaitannya dengan saya sebagai wali kota. Nah, pada akhir-akhir ini saya melihat menumbuhkan nasionalisme itu sangat penting, khususnya di tempat-tempat tadi yang sangat-sangat jarang dan sangat langka lah dilakukan, yaitu di pasar-pasar tradisional. Nah, saya sebagai kepala daerah yang di situ ada UPT, unit pengelola teknis di bawah pemerintahan, yaitu di bawah dinas pasar, wali kota sebagai sebagai atasan mereka tuh mau berkewajiban untuk memberikan arahan-arahan khusus di sana. Nah, saya terpikir kenapa tidak gitu, seperti simbol kebangsaan kenegaraan kita seperti lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan oleh mereka dalam event-event tertentu. Misalnya kemarin Hari Kebangkitan Nasional. Atau mungkin di hari-hari tertentu ketika mereka dalam suasana kejenuhan, ini sangat penting untuk dilakukan karena itu tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di situ ada upaya menginternalisasi ya konten dari Indonesia Raya ini kepada jiwa-jiwa mereka yang memang keseharian hanya sibuk dengan sayur, dengan ikan, dengan sebagainya seperti itu. Ya, suasananya bagi mereka ketika kita tanyakan dari UPT-nya menjadi sesuatu yang baru ya, suasana yang baru dan dari kata-katanya sendiri bagi sebagian mereka ketika ini dinyanyikan dengan diiringi dengan musik ya, itu ada nuansa kejiwaan baru. Oh begini gitu, lagu Indonesia Raya itu begitu bagi mereka menyejukkan gitu. Dan di antara mereka juga ada yang merasa merasa terharu gitu, merasa terharu ketika ini baru saja kok baru terasa, padahal Indonesia Raya kan sering mereka dengar. Ya kan, apalagi ketika misalnya sepak bola atau segala macam. Makanya rata-rata lihat deh gambarnya tuh, rata-rata yang dilakukan adalah dengan simbol begini gitu. Ini kan sebenarnya simbol anak-anak bola kan, ketika sepak bola begini Indonesia Rayanya. Padahal kan sebenarnya sikap sempurna. Seharusnya begitu kalau ke negara, protokol kenegaraan, tidak begini sebenarnya. Tapi mereka begini. Ini rata-rata memang anak-anak bola kali suka begini. Nah, ini spontanitas dan sesuatu yang bagi mereka baru lah. Positif sangat ya, Pak, positif ya? sekali, sangat positif sekali. Sebab kata-katanya sendiri membangun semangat kebangsaan. Jadi mereka berjualan ini dalam rangka tadi ada rasa kebangsaan. Nah, kebangsaan ini nanti ada solidaritas, ada gotong royong, ada semuanya akan tercakup di situ. Itu yang kita inginkan. Ya, ini memang perlu ada evaluasi ya. Evaluasi dari sisi tadi kan ini hanya kesan-kesan beberapa orang mungkin terharu, sesuatu yang baru sebagainya. Tapi evaluasi secara menyeluruh harus kita lakukan. Dari sisi kontennya bagaimana, dari sisi suasana mereka seperti apa. Jangan sampai pula nanti justru sering-sering kita lakukan malah membuat mereka jenuh, malah melecehkan. Mohon maaf, kadang-kadang orang melakukan Indonesia Raya suka bosan ya begitu dia begini aja gitu kan. Sakitnya ini malah nggak bagus. Nah, itu yang harus kita tanamkan juga. Jadi kita evaluasi dulu lah secara menyeluruh.
Iya, kalau mall itu langsung di bawah dinas dinas perindustrian dan perdagangan atau perdagangan dan perindustrian. Itu di bawah langsung. Sebenarnya UPT pasar juga di bawah mereka. Tapi kalau dinas kalau pasar-pasar besar ini itu sifatnya kemitraan, stakeholder lah. Stakeholder dari dinas perindustrian dan perdagangan. Kalau pasar ini memang UPT langsung. Unit pengelola teknis langsung di bawah mereka dan langsung kendali mereka. Yang menentukan kepala UPT dan pegawai struktural di situ pun adalah wali kota. Seperti itu. Atau gimana? Kemarin hanya mal-mal yang memang yang besar-besar ya, yang kita himbau. Kalau kita ke mal-mal sifatnya menghimbau. Kalau ke UPT itu bisa arahan langsung atau instruksi ya. Nah, yang kita himbau kemarin mal besar yang memang di titik-titik yang berbeda, di barat, di timur, di tengah ya. Margo City, Margo, mall yang Sawangan. Ya, yang saya tahu sebelumnya ada sih beberapa kota melaksanakan ini, dan memang himbauan saya tadi, jangan sampai nilai-nilai kebangsaan ini hanya menjadi sesuatu yang seremonial. Tapi sesuatu yang benar-benar bisa kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita rasakan kehidupan gotong royong, solidaritas, toleransi, ini sudah mulai menyusut lah gitu nilai-nilainya. Nah, ini perlu kita gerakkan lagi. Ya, seperti mungkin nanti akan dikembangkan untuk dengan lagu-lagu yang memang menggambarkan nilai kebangsaan dan bela negara, misalnya tentang masalah Pancasila, kesaktian Pancasila segala macam. Ini memang seperti 1 Juni ini pas hari libur, cuman nanti bisa juga dikenalkan tentang masalah Pancasila. Pancasila itu kan menggambarkan toleransi, kebersamaan dan sebagainya. Ini harus kita kembangkan dalam konteks tadi lagu ya Pak, lagu-lagu ini yang mungkin orang selama ini kan hanya dibacakan begitu saja, naratif ya. Tapi narasi ini ketika diiringi dengan musik, dengan irama mungkin beda gitu ininya, karena memang setiap orang sudah ditanamkan nilai seni, lagu-lagu irama seperti itu. Nah, itu kan sekedar himbauan saja. Upaya ikhtiar kita untuk menanamkan itu, kalau tidak mungkin, tapi kalau etika ya, kalau etika kita menghargai simbol-simbol kebangsaan, ini harus kita jaga. Ya, seperti saya pernah diberikan salah seorang pejabat bisa dikatakan pejabat TNI gitu. Saking fanatismenya terhadap ini tadi, simbol-simbol kebangsaan, itu dia cerita, kalau saya jalan terus mendengar lagu ini, lagu Indonesia Raya, atau saya melihat ada orang yang mengibarkan bendera merah putih, saya langsung berdiri, langsung saya hormat. Sampai fanatisme seperti itu. Nah, fanatisme ini sudah nggak ada gitu. Apalagi ada anak milenial mungkin nggak peduli lah gitu. Apa peduli gue sama gitu-gituan. Gitu ya. Tapi ini sangat penting gitu untuk mereka, adalah generasi yang akan datang. Itu bapak-bapak kita sekarang mereka bisa akur. Yang mudah-mudahan tidak terjadi kalau ini nggak ditanamkan dari sekarang, bisa. Ya, kita sedang memperjuangkan kan, mempertahankan NKRI ini gitu. Jangan buyar ini negara, seperti itu.